Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar ada seorang anak muda datang sama saya. Dia bilang kepada saya, "Pastor, saya ini orangnya suka yang pasti-pasti aja." Waduh, ya kan, anak-anak muda itu sukanya yang pasti. Terutama kalau bicara tentang perjodohan. Waduh, anak-anak muda itu terutama yang cewek-cewek. "Kok Michael, aku tuh cari yang pasti hari-hari ini. Sekarang nggak ada yang pasti, sekarang nggak ada yang memberikan kepastian kepadaku." Nah, saudara, saat saya dengar perkataan itu, saya mulai berpikir dan saya mulai cari di dalam Alkitab. Apakah di dalam Alkitab ada sesuatu yang pasti? Apakah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada hal-hal yang pasti? Coba kita buka sama-sama. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, kita bersama-sama baca Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Ayat 14. "Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata," sama-sama dengan saya katakan apa? "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Perhatikan di sini saudara, firman Tuhan berkata bahwa kamu jangan pernah berkata hari ini atau besok kami akan ke sana, kami akan untung. Jangan merencanakan sesuatu dengan kita berpikir bahwa itu pasti. Nah saudara, kita hari-hari ini sedang tinggal di zaman ketidakpastian. Sama-sama katakan ketidakpastian. Kita sedang tinggal di zaman di mana satu hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita sekarang tinggal di satu zaman di mana saudara dan saya sedang menghadapi sebuah ketidakpastian tentang kapan pandemi ini selesai. Kita menghadapi ketidakpastian kapan ekonomi bisa pulih. Kita tidak tahu pastinya apa yang akan terjadi besok atau minggu depan. Karena itu hari ini pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan kepada saudara. Bisa ditampilkan oleh multimedia judulnya yaitu melangkah dalam ketidakpastian. Kita ulangin sama-sama 1, 2, 3. Melangkah dalam apa saudara? Ketidakpastian. Tulis di live chat. Melangkah dalam ketidakpastian. Saudara, ketidakpastian merupakan satu hal yang menakutkan. Terutama bagi saya yang suka kepastian. Itu cukup mengganggu saya. Karena saya orangnya suka banget planning. Saya orangnya suka merencana. Saudara boleh tanya istri saya yang duduk di depan menemani saya kembali di gereja ini. Saya orangnya suka rencana. Apa yang kita mau lakukan bulan, 3 bulan, 4 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya udah punya rencananya semua. Dan saudara, orang yang suka rencana tentunya suka yang pasti. Kita mau rencana itu terjadi. Tapi jujur, dengan keadaan-keadaan seperti ini, semua rencana-rencana kita jadi batal. Semua rencana-rencana yang kita miliki semua jadi sesuatu yang hanya di angan-angan kita. Saya catat di slide. Karena ketidakpastian ini, kita sedang hadapi di masa-masa yang sulit ini, saya boleh katakan. Yang namanya ketidakpastian itu akar dari 3 hal yang sedang merajalela hari-hari ini. Saya catat di slide bahwa ketidakpastian adalah akar dari yang pertama, kekhawatiran. Saya lihat banyak orang hari-hari ini sedang khawatir. Hari ini banyak orang karena lihat sosial media, mereka ketakutan, mereka jadi parno, mereka jadi gelisah. Kenapa? Akarnya adalah ketidakpastian. Beritanya yang mana yang benar nih? Vaksin yang mana yang paling efektif gitu kan? Kok bolehnya kemana? Apakah aku boleh ini? Apakah aku boleh ini? Gak ada yang pasti, karena itu jadi khawatir. Sama-sama tulis di live chat, aku tidak boleh khawatir. Yang kedua saudara, yang namanya ketidakpastian adalah akar dari kita meragukan diri sendiri. Kita jadi mulai meragukan diri sendiri, apakah keputusanku udah tepat? Enaknya aku melangkah A atau B? Enaknya aku mulai bisnis yang baru atau enggak?
Enaknya aku melangkah atau enggak, kita mulai self-doubting. Kenapa? Karena ketidakpastian. Ini ketiga, ketidakpastian adalah akar dari mudah menyerah. Orang yang melihat di masa depannya tidak ada kepastian. Apa yang terjadi? Mereka gampang menyerah, ya udah. Kalau Tuhan tidak bisa tolong aku, kalau Tuhan tidak bisa pulihkan aku menyerah saja. Hari ini saya tahu kita sedang menghadapi ketidakpastian itu. Dan tahukah saudara, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang saya yakin kita semuanya kenal. Dia juga menghadapi ketidakpastian. Yang menurut saya begitu luar biasa ketidakpastian, lebih daripada kita. Saudara, Alkitab mengisahkan tentang seorang tokoh yang kita sebut sebagai Abram atau kita kenal sebagai Abraham. Setelah Tuhan mengubah namanya. Abraham menghadapi ketidakpastian kapan? Saat dia harus meninggalkan Haran. Meninggalkan mana saudara? Meninggalkan Haran. Haran adalah sebuah tempat di mana dia tinggal sebelumnya. Haran adalah sebuah tempat di mana dia bersama dengan orang tuanya, dengan sanak saudaranya tinggal dan cukup diberkati. Kita buka sama-sama dalam Kejadian 12. Kejadian pasalnya ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sama-sama katakan, aku akan jadi berkat. Tulis itu di live chat, aku akan jadi berkat. Dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa saudara? Berkat. Kembali lagi di ayat yang pertama, tolong multimedia. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari Haran. Dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata kunci adalah akan kutunjukkan. Artinya belum ditunjukkan, belum tahu mau kemana. Abram menghadapi ketidakpastian. Di mana Tuhan sendiri menyuruhnya pergi. Saudara, kalau kita disuruh pergi, kita udah tahu destinasinya, itu gampang. Udah pasti kita ke sini. Kita tinggal, mungkin Abram tinggal masukin di Waze atau Google Maps, saudara. Tinggal masukin, ada tujuan jelas. Tapi sama Tuhan dikatakan, kamu jalan dulu, nanti kutunjukkan. Saudara, yang namanya Abram harus disuruh ninggalin rumah papanya. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya ke tempat yang gak jelas. Ke tempat yang gak pasti. Dia bingung loh, aku udah enak-enak di sini. Disuruh ke tempat yang gak tahu kemana. Mungkin Abram kalau pada saat itu, tinggal zaman sekarang mungkin nyanyi, mau dibawa kemana? Where are we going? Aku mau kemana ini? Dan itu sebuah keputusan yang sulit buat Abram. Dia harus meninggalkan sebuah kepastian di mana dia memiliki orang tuanya, punya saudara-saudaranya. Dan dia harus menuju ke sebuah tempat di mana gak ada kepastian buat dia. Tuhan yang nyuruh lagi. Saya sedang rasakan dalam roh saya hari-hari ini. Banyak orang yang sedang dibawa oleh Tuhan ke tempat yang tidak ada kepastian. Dari WA yang saya dapatkan. Dari Selah, dari live chat, saya baca semua. Saya rasa banyak orang hari-hari ini seperti Abram yang Tuhan sedang bawa keluar dari Haran. Yang sedang dibawa keluar dari kepastian dalam tanda kutip kepada ketidakpastian dalam kehidupannya. Ada banyak orang hari-hari ini sedang dibawa Tuhan ke satu tempat, mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin mengalami masalah dalam rumah tangga yang di ujung kehancuran. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini saat saudara dan saya menghadapi ketidakpastian. Saudara tidak perlu khawatir. Sebab kita punya Tuhan yang pasti memberkati kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak ibu saudara, saya mau ajarkan kepada saudara hari ini. Saya mau tunjukkan dari firman Tuhan.
Kenapa seringkali Tuhan izinkan kita untuk menghadapi ketidakpastian? Kenapa Tuhan hari-hari ini mengizinkan kita memasuki masa-masa di mana kita udah mulai dalam tanda kutip mau kembali normal lalu kembali seperti ini lagi? Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi satu masa di mana kita bingung apa yang akan terjadi besok, kita bingung apa yang akan terjadi minggu depan, kita bingung kapan kita bisa kembali normal? Saya catat kenapa Tuhan izinkan ketidakpastian. Kita mau belajar dari kisah Abram. Saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berapa ribu saudara yang dari seluruh dunia, saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mengalami kemenangan seperti Abram meskipun di tengah ketidakpastian hidup. Saudara, yang pertama kita buka dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kuncinya ada di sini, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari mana saudara? Rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Kenapa Tuhan yang menyuruh dan kenapa Tuhan yang mengizinkan Abram harus menghadapi ketidakpastian? Sengaja. Sepertinya Tuhan sengaja membawa Abram pergi kemana? Enggak dikasih tahu, diem. Ada dua alasan kenapa Tuhan izinkan kita melewati ketidakpastian. Yang pertama, Tuhan mengizinkan ketidakpastian supaya saudara dan saya meninggalkan zona nyaman. Bisa ditampilkan? Ulangin sama-sama apa saudara? Meninggalkan apa? Saya kebiasaan diarahkan ke jemaat, gak ada jemaat saudara. Apa meninggalkan? Zona nyaman. Tulis di live chat supaya saya bisa baca di HP saya ini. Supaya saudara bisa respon saya di live chat. Meninggalkan zona nyaman. Saudara, saya catat apa sih zona nyaman ini? Zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana kita udah terbiasa dengan sebuah pola yang membuat kita nyaman. Sekali lagi saya ulangin, apa zona nyaman? Zona nyaman adalah keadaan di mana kita terbiasa di sebuah pola yang nyaman. Kita udah terbiasa dengan pola hidup, kita udah terbiasa dengan sebuah situasi atau kondisi yang membuat kita merasa aman, kita merasa nyaman. Mungkin bagi saudara, zona nyaman saudara adalah pekerjaanmu. Mungkin sebelum pandemi ini terjadi, saudara berada di zona nyaman, toko saudara rame. Mungkin pekerjaan saudara lancar, mungkin karir saudara sedang meningkat. Mungkin pelayanan saudara maju. Mungkin job saudara banyak. Mungkin itu merupakan zona nyaman bagi saudara. Bagi Abram, rumah ayahnya itu zona nyaman. Setuju dengan saya? Rumah bapak, rumah ayah itu zona nyaman. Enak di rumah papa itu. Iya gak sih? Saya ingat pertama kali saya menikah. Maksud saya, bukan berarti saya mau menikah kedua kali, bukan. Pertama kali waktu saya mau menikah. Kami pindah ke rumah sendiri. Awal-awal agak aneh saudara. Kenapa? Karena di rumah ayah itu semua disediain. Iya gak sih? Listrik disediain. Air disediain. Kulkas selalu penuh. Apalagi papa saya itu suka ngisi kulkas. Kalau saudara tahu Pak Sam itu suka banget kulkas itu diisi dengan minuman, dengan makanan. Pokoknya rumah itu gak akan kehabisan makanan. Nyaman di rumah itu. Setuju dengan saya? Ada apa-apa tinggal minta tolong orang-orang di rumah. Dikatakan tadi Abram disuruh ninggalin sanak saudara. Ada saudara itu enak. Karena itu orang-orang pada bilang kalau punya anak jangan satu, dua biar ada temennya. Karena kalau di rumah ada saudara, di rumah ada orang tua itu nyaman. Itu zona nyaman bagi Abram. Di Haran ada ayahnya. Di Haran ada saudaranya. Butuh apa-apa, tinggal minta tolong. Lagi sakit, ada yang kasih obat. Tapi saya ingat waktu saya keluar dari rumah ayah saya tinggal bersama dengan istri berdua. Awal-awalnya, aduh saudara,
Kadang-kadang lampu di rumah tiba-tiba mati. Kenapa? Lupa ngisi token, saudara. Kenapa? Karena biasanya diisiin. Awal-awal air mati. Kenapa? Lupa bayar tagihan, saudara. Kenapa? Karena saat kita di zona nyaman, kita udah biasa gitu. Kita udah biasa dengan situasi yang aman, dengan pola yang aman. Tapi di sini Abram dipaksa Tuhan dalam tanda kutip. Kita dipaksa Tuhan keluar dari zona nyaman, masuk ke zona mana? Apa? Zona merah. Jangan gitu saudara ya. Masuk ke zona apa? Zona ketidakpastian. Di mana Abram harus keluar dari tanah, keluar dari rumah ayahnya, dia masuk ke padang gurun. Dikatakan dia pergi ke arah Kanaan, itu mengalami satu padang gurun di mana dia biasanya yang punya segala sesuatu nyaman, sekarang dia harus menghadapinya sendiri. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang membawa engkau keluar dari zona nyaman. Mungkin Tuhan membawa engkau ke satu padang gurun dalam hidup saudara, di mana saudara merasa serba gak nyaman. Saudara, jujur dengan saudara, saya suka zona nyaman. I like my safety zone gitu. Rasanya enak, gak ada perubahan. Segala sesuatu udah terbiasa. Tapi saudara, saya tulis, kita semua suka zona nyaman. Tapi jangan pernah lupa Pak, Bu. Bahwa seringkali pola yang nyaman atau zona nyaman itu belum tentu pola yang benar. Saya ulangin sekali lagi, yang nyaman buat kita itu belum tentu apa saudara yang belum tentu benar. Kenyamanan kita, zona nyaman kita belum tentu benar. Kadang-kadang bisa-bisa polanya salah. Ada orang-orang tertentu, zona nyamannya adalah suka bohong sama orang. Hidupnya selalu bohong. Bagi seorang pembohong, saat dia berbohong itu nyaman buat dia. Bagi seorang pencuri, saat dia mencuri itu nyaman buat dia. Kenapa? Dia udah terbiasa dengan itu. Yang dia tahu adalah pencuri itu. Saya rasa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena banyak dari kita udah mulai punya pola yang salah. Sama-sama katakan apa? Pola yang apa? Pola yang salah. Tulis di live chat. Pola yang salah. Saya rasa hari-hari ini kita sudah punya pola yang salah. Karena itu Tuhan memaksa kita masuk di zona ketidakpastian ini. Karena banyak orang di tahun 2020 udah mulai masuk di zona yang benar. Mulai cari Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi di awal tahun 2021. Saat udah mulai lengah. Gak malah balik ibadah. Malah pergi Pak Malen. Saya bukan anti Pak Malen. Itu favorit saya. Tapi saya lihat begitu banyak orang polanya udah salah. Kondisi udah mulai membaik. Tetap lupa sama Tuhan. Bahkan yang lebih parah, banyak orang kondisinya sudah membaik. Dia meninggalkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini. Mungkin Tuhan sedang membawa engkau keluar dari zona nyamanmu karena zona nyamanmu adalah zona yang salah. Pola kita udah salah. Banyak orang-orang bisa nonton drama Korea gak bisa beribadah. Ini kenyataan yang ada. Banyak orang menghamburkan uang untuk hal-hal yang gak jelas. Tapi menolong orang lain, memberi untuk gereja udah gak pernah. Saudara, saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan hari ini, jangan sampai engkau tinggal di zona nyaman yang salah. Hari ini kenapa Tuhan izinkan kita memasuki masa-masa ketidakpastian? Karena Tuhan ingin membawa kita keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena saya catat tujuan Tuhan untuk membawa kita dari zona nyaman kita adalah supaya Tuhan bisa membuat yang namanya new beginning dalam kehidupan saudara dan saya. Ulangin sama-sama, apa new? Tulis di live chat sebanyak-banyaknya 1.900 saudara. Katakan, new beginning. Permulaan yang baru. Abram disuruh keluar dari Haran. Kenapa? Karena Tuhan ingin memulai sebuah bangsa dari diri Abraham.
Kalau Abram tidak taat dan dia tetap di zona nyaman, apa yang terjadi? Dia nggak akan jadi satu bapa orang beriman. Dia tidak akan melahirkan yang namanya Ishak, dan Ishak tidak akan melahirkan yang namanya Yakub. Dan Yakub tidak akan berubah nama menjadi Israel dan melahirkan satu bangsa yang besar. Tapi kenapa Abram dibawa ke tempat ketidakpastian? Kenapa? Karena Tuhan ingin memulai satu new beginning, permulaan yang baru kepada dia. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan saudara keluar dari zona nyaman, doa saya adalah saudara tidak menolak dan berontak. Tetapi saudara bersyukur karena Tuhan akan memulai new beginning dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Saudara, justru di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang memberikan kesaksian, mereka WA kepada saya, Pak Pendeta, karena pandemi ini saya diberkati luar biasa, Tuhan mulai satu bisnis yang baru. Ada orang-orang yang WA, Pak Pendeta, saya dipecat, saya di PHK. Tapi karena saya di PHK, Tuhan izinkan saya mulai bisnis online. Dan hari ini itu jadi sumber penghasilan yang jauh melebihi sebelumnya. Itu karena engkau meninggalkan zona nyaman. Gereja juga Tuhan bawa keluar dari zona nyaman. Saudara, saya rasa Tuhan mengizinkan gereja ditutup tahun 2020. Supaya gereja-gereja mulai meninggalkan zona nyaman. Banyak gereja udah mulai zona nyaman. Udah terbiasa jemaat penuh, ya kan? Udah biasa gedungnya penuh gitu. Ngurusinya politik gereja, ngurusinya jemaatnya sendiri, nggak pernah jangkau keluar. Tapi begitu masuk zona yang tidak pasti, keluar dari zona nyaman, gereja diperhadapkan dengan sebuah new beginning yang baru. Gereja yang biasanya kita hanya mengurus jemaat internal, hari ini kita jadi menjangkau bangsa-bangsa, kita menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau. Tahukah saudara, GSJS harus meninggalkan zona nyaman. Sebelum pandemi ini, GSJS hanya gereja lokal di Surabaya, 2 lokasi. Sebelumnya 4 lokasi, ada di Grand City, ada di Pakuan Mall, ada di Hotel Royal Regal, dan ada di Wijaya Kusuma di Geraha GSJS. Jujur kita dulu berada di zona nyaman. Wah, gedung penuh, wah pelayan Tuhan banyak. Pembicara, wah tinggal kita datangkan, bisa. Tapi begitu kita tinggalin zona nyaman, kita harus merubah segala sesuatu. Dan hari ini karena Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman, hari ini GSJS bukan hanya jadi berkat buat Surabaya, tapi bagi seluruh dunia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dari tadi pagi kita sudah mencapai hampir puluhan ribu orang. Ini gak bisa terjadi kalau kita masih di gedung, gitu loh. Gedung kita yang kita sewa di tempat ini kapasitas 1.000 orang. Kalau penuh 1.200 tanpa social distancing. Tapi saudara yang ikut di live streaming sekarang juga belum termasuk yang tadi pagi jam 6, jam 8 udah ada ribuan. Kita gak mungkin bisa cukup tempat ini. Lihat di sini. Kenapa Tuhan izinkan kita keluar dari zona nyaman? Karena Tuhan ingin memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Jangan nyerah, Pak. Jangan saudara stres, jangan saudara meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini, dalam ketidakpastian, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Dia akan memulai sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan izinkan ketidakpastian? Karena yang pertama supaya apa? Kita meninggalkan, bisa ditampilkan yang pertama. Supaya kita meninggalkan, sama-sama katakan apa? Zona nyaman. Yang kedua kita buka Ibrani 11 ayatnya ke-8. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 ayatnya ke-8. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa saudara? Mengetahui tempat yang ia tujui. Tetap ayat ini tetap ditampilkan. Dikatakan karena apa saudara? Iman Abraham taat. Saudara yang kedua, kenapa saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami ketidakpastian? Yang pertama supaya kita meninggalkan zona nyaman. Yang kedua supaya iman kita
teruji. Ulangin sama-sama dengan keras 1, 2, 3. Supaya apa saudara? Iman kita teruji. Saat kita menghadapi ketidakpastian tentunya kita membutuhkan iman. Setuju dengan saya? Terutama di hari-hari seperti ini gereja sangat-sangat membutuhkan iman. Jemaat Tuhan sangat membutuhkan iman. Yang setuju boleh katakan amin. Apa sih Bapak Ibu Saudara definisi dari iman? Gereja suka ngomong iman, iman, iman. Apa definisi iman? Saya tunjukkan di slide bahwa iman definisinya adalah kita tetap bisa melangkah walaupun tidak melihat. Ulangin sama-sama dengan keras, melangkah walaupun apa saudara? Tulis itu di live chat Bapak Ibu Saudara di rumah. Melangkah walaupun kita nggak melihat. Saat kita nggak bisa melihat, tapi kita tetap melangkah seperti Abram. Dia meninggalkan Haran padahal dia nggak tahu tempat yang dia tujui. Itu yang namanya iman. Meskipun Abram tidak melihat tanah yang dijanjikan. Meskipun Abram nggak bisa lihat tanah Kanaan yang dijanjikan kepada dia. Dia tetap melangkah. Seperti Petrus. Kenapa dia disebut punya iman? Karena saat dia melihat Tuhan berjalan di atas air, dia ikut. Karena dia tetap melangkah walaupun dia tidak melihat. Dia tidak melihat dirinya bisa. Tetapi dengan iman dia tetap mau melangkah. Sama-sama katakan tetap melangkah. Iman dibutuhkan dalam ketidakpastian. Kenapa? Karena saat kita tidak bisa melihat kepastian, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah saat kita membutuhkan iman yang kuat kepada Tuhan. Saya catat apa gunanya punya iman tapi kita tidak pernah menggunakannya. Setuju dengan saya? Apa gunanya kita punya iman kalau kita nggak pernah pakai? Kita suka nyanyi, aku tetap beriman, aku tetap punya iman. Saya ingat lagunya Pastor Gilbert Umoin dong. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Gimana? Aku tetap beriman. Lah, kita berkata kita tetap beriman, kita menangis kita berkata aku punya iman, aku beriman kepada Tuhan. Apa gunanya iman yang kita miliki itu kalau kita nggak pernah pakai itu untuk diuji gitu? What's the use gitu? Sama aja kita beli mobil yang harganya 5 miliar. Tapi kita nggak pernah pakai. Kan sayang banget gitu loh. Kita udah beli mahal-mahal tapi kita nggak pernah pakai. Iman kita dibeli dengan harga yang mahal tapi kita nggak pernah pakai. Sayang nggak sih? Sama seperti saudara beli handphone yang paling baru, iPhone 12 Pro Max. Tapi saudara taruh di casing terus. Saudara taruh di kotak terus. Saudara nggak pakai tapi saudara ngomong sama orang, saya punya iPhone 12. Ditanya, kemana? Di kotak. Dipikir, orang ini minum di mana, mabuk di sini ya kan? Orang udah punya tapi gak pernah dipakai. Begitu juga kalau hari ini saudara berkata saya orang beriman, saya punya iman yang besar. Itulah yang saudara perlukan di tengah ketidakpastian ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya kita pakai iman kita. Sama-sama katakan aku pakai imanku. Tulis di live chat aku pakai imanku. Saudara saya catat apa hasil dari iman yang digunakan. Yang pertama yang tidak mungkin jadi mungkin. Setuju dengan saya? Orang yang pakai imannya. Yang dia miliki, dia gunakan itu. Yang gak mungkin jadi mungkin. Gunung yang sebesar itu bisa dipindahkan hanya dengan iman sebiji apa? Tapi kita sibuknya ngomongin gunungnya besar. Tapi gak pernah pakai iman itu. Kayak tadi di awal saya katakan, kita ngomongin betapa besarnya pandeminya. Kita ngomongin betapa besarnya situasinya. Kita lupa ngomongin tentang kebesaran Tuhan. Sama seperti kita ngomongin gunung. Gunung besar. Aduh gunung mana bisa pindah. Gunung ini terlalu besar. Kita lupa bahwa iman yang kita miliki bisa pindahin gunung. Saudara saya catat, iman yang digunakan melahirkan yang tidak mungkin menjadi apa saudara? Apa yang tidak mungkin bagi saudara hari ini? Gunakan iman yang saudara miliki itu untuk meraihnya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa hasil dari iman yang digunakan? Level kita naik. Saya percaya kalau hari ini saudara dan saya pakai iman saudara untuk menghadapi ketidakpastian ini. Saudara dan saya dibawa Tuhan ke level yang baru.
Dan yang ketiga, janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Asal kita pakai iman. Kita beriman meskipun kita tidak melihat. Tahukah saudara, untuk kita bisa beribadah di tempat ini, saya tidak pernah bosan berkata, untuk kita bisa ibadah di GSJS Pakuwon Mall, untuk kita bisa sewa tempat ini, untuk kita bisa punya fasilitas ini, butuh iman. Butuh apa saudara? Butuh iman. Karena pada saat itu di Desember tahun 2019 ya Selini, kita nggak melihat apa yang akan terjadi di tahun 2020. Kita tidak tahu, tetapi kita beriman. Saat saya tanda tangan kontrak dengan Pakuwon, saat saya tanda tangan kontrak dengan semua vendor yang ada, kita beli semuanya, saya pakai iman. Karena saya tidak bisa melihat. Dan apa yang terjadi hari ini, Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan genapi? Saudara, saya ingat 3 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang sama saya, dia doakan saya dan dia berkata, Tuhan akan membawa kamu ke Eropa, Tuhan akan membawa kamu ke Amerika, Tuhan akan membawa kamu ke bangsa-bangsa. Saya masih ingat nubuatan itu. Dia doain saya dengan jelas, dia berkata di depan jemaat, Tuhan akan pakai kamu ke bangsa-bangsa. Ada videonya, benar ya Selini? Waktu itu di Grand City saya dinubuatin. Saya jadi bingung, caranya gimana? Siapa kenal saya? Saya masih umur berapa? Mana mungkin Jerman tahu gereja 1 jam saja. Ih haleluya. Ya kan? Mana mungkin Swedia bisa tahu namanya gereja 1 jam saja. Saya nggak melihat ada kemungkinan itu terjadi. Tetapi hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya melangkah dengan iman. Hari ini apa yang Tuhan pernah janjikan kepada saudara? Apa yang Tuhan pernah taruh dalam hati saudara? Saya tahu Tuhan pernah taruh sesuatu dalam hati saudara. Saya tahu Tuhan taruh mimpi dalam hati saudara untuk saudara melakukan perkara yang dahsyat. Saya nggak tahu itu apa. Tetapi hari ini pesan dari saya, melangkahlah dengan iman. Kenapa hari ini saudara berada dalam ketidakpastian? Karena mungkin Tuhan sedang memaksa saudara untuk menggunakan iman yang saudara miliki. Tetaplah menangis, tetaplah bergumul, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ketidakpastian yang saudara hadapi, saat saudara pakai iman saudara, akan melahirkan berkat yang luar biasa dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara, yang terakhir saya mau tujukan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya kan? Kita tahu kita harus tinggalin supaya kita keluar dari zona nyaman. Sekarang kita udah di zona ketidakpastian. Kita udah mau pakai iman kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai penutup? Kita baca Kejadian 12 ayat yang keempat. Kalimat pertama aja. Dikatakan lalu pergilah apa saudara? Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Cukup di situ. Yang pertama saudara, bagaimana kita tetap bisa melangkah dalam ketidakpastian. Yang pertama saudara catat, yaitu membudayakan taat pada Tuhan. Ulangin sama-sama, membudayakan apa saudara? Taat pada Tuhan. Tulis di live chat, taat pada Tuhan. Kenapa saya catat membudayakan? Karena taat itu harus jadi budaya kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sekarang cuci tangan jadi budaya kita. Ya kan, kemana-mana cuci tangan. Apalagi yang menjadi budaya kita, semprot-semprot. Kemarin saya sama Pak Dautoni tadi malam ke sini, kita ngobrol. Dia bukan cuma semprot tangannya, dia bukan cuma semprot badannya, tapi saya juga disemprot saudara. Dari atas kepala rambut saya sampai paling bawah disemprotin semua. Saya juga bingung untuk apa disemprotin semua. Padahal kita udah 2 meter, tapi itu budaya kita. Kalau kita gak semprot rasanya tangan kita kotor gitu. Dan memang kita harus semprot gitu kan. Taat juga harus jadi budaya. Karena sesuatu yang jadi budaya kita gak perlu mikir. Ya gak sih? Kita udah gak mikir pakai masker. Ada orang berkata kalau saya gak pakai masker seperti telanjang. Benar sih. Karena jadi budaya udah. Taat kepada Tuhan juga harus jadi budaya. Taat sama Tuhan gak perlu mikir. Yang setuju boleh katakan amin. Aminnya sulit ya. Meskipun saudara di rumah aminnya tetap pelan, saya bisa dengar saudara. Ayo kita budayakan taat total. Ulangin sama-sama. Taat apa saudara? Total.
Meskipun itu sulit. Untuk taat bukan sesuatu yang mudah. Untuk taat itu bicara tentang keinginan, bukan tentang kemampuan. Untuk taat itu sulit, Pak. Tapi seringkali kita taat ya. Taat sih. Tapi saya catat di sana, tapi kadang-kadang kita ini taatnya pilih-pilih gitu. Kita jadi Kristen apa saudara? Saya catat di sini. Pilih-pilih. Jujur ya, kita ini suka pilih-pilih dalam taat sama firman. Kita pilih-pilih ayat. Kalau ayatnya berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Saya pernah dengar itu di persekutuan doa. Nyanyi lagu ini setiap kali berlimpah-limpah. Amin. Tapi kalau firman Tuhan berkata ampunilah musuhmu. Nehi Pak. Haleluya, itu bahasa apa lagi? No. Gak bisa Pak, dia udah terlalu kurang ajar sama saya. Kok enak dia? Nanti jadi ngelama dia. Haleluya Bu. Itu namanya kita pilih-pilih. Kalau baca firman Tuhan dari Ishak, maka Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Tapi kalau firman Tuhan, ibu-ibu hormati suamimu. Mana bisa Pak, kurang ajar dia. Haleluya. Jangan jadi Kristen pilih-pilih. Kalau saudara di rumah kasih tahu sebelah saudara. Jangan pilih-pilih gitu. Kalau saudara sedang isolasi mandiri, tepuk dada saudara. Jangan pilih-pilih gitu. Firman Tuhan kita harus taati secara total. Sama-sama katakan total. Tulis di live chat, total. Orang yang taatnya pilih-pilih konsekuensinya buruk. Abram awalnya pilih-pilih. Tahu dari mana? Saya tunjukkan sama saudara. Buka ayat 1 dulu. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama ini di awal-awal. Dikatakan lalu Tuhan berfirman kepada Abram. Pergilah dari apa saudara? Negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan. Lihat ya perintahnya. Tapi perhatikan ayat 5. Tolong ditampilkan ayat yang kelima. Ini dua ayat ini kita interchange habis ini kok Kevin. Abram membawa Sarai istrinya dan siapa? Apa? Coba buka ayat 1, buka ayat 1 lagi. Apa yang Tuhan suruh? Kejadian 12 ayat. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Perhatikan, pergilah dari sanak apa saudara? Tapi perhatikan ayatnya kelima. Siapa yang dibawa? Siapa yang dibawa sama Abram? Dibawa istrinya dan siapa? Lot. Siapa Lot? Saudaranya. Di sini kita melihat taatnya gak sepenuhnya. Disuruh ninggalin, tapi tetap Lot diajak. Dibawa. Apa hasilnya? Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau saudara nanti membaca di rumah, saudara lanjutkan. Yang namanya Lot membuat ribut. Lot pindah membuat ribut di kalangan Abraham. Akhirnya jadi bertengkar, anak buahnya akhirnya pisah. Lalu setelah pisah, Lot pindah ke Sodom Gomora. Ngancurin keluarganya. Abram jadi kerepotan. Abraham harus ke Lot, Abraham sampai harus minta sama Tuhan, Tuhan ampunilah orang-orang ini, ampunilah Lot. Jadi ngerepotin gitu. Kenapa? Itu konsekuensinya tidak taat sepenuhnya. Saya catat di slide, ketidaktaatan akan Tuhan meskipun sedikit, saya kasih meskipun sedikit ya, melahirkan masalah yang berkelanjutan. Abram gak taat meninggalkan saudaranya, tetap dibawa Lotnya. Masalahnya berkelanjutan. Karena itu di saat kedua kalinya Tuhan suruh Abraham ngelakuin sesuatu. Ngapain? Persembahkan Ishak. Abraham tidak segan-segannya taat total sama Tuhan. Kenapa Abraham bisa dengan jelas dia berani mau sembelih Ishak? Karena dia tahu kalau gak taat sepenuhnya sama firman Tuhan konsekuensinya banyak. Tapi taat sepenuhnya kepada Tuhan berkatnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah yang mau taat sama firman Tuhan.
Mari saat kita di rumah saja, mari kita taat sama firman Tuhan. Ingat, taat yang total dimulai dengan taat yang kecil. Taat yang total dimulai dari rumah. Hai istri, tanduklah suamimu, amin. Bu jangan ngomong amin, jangan ditanduk bu, tunduk. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak, hormatilah ayah ibumu. Hai orang tua, jangan bangkitkan amarah anakmu. Udah kita lakuin? Dimulai dari situ. Kembali ditampilkan, taat yang total dimulai dari taat yang kecil. Dan saya berdoa hari ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, yang terakhir, kita buka 2 ayat, pemain musik silakan naik. Kejadian 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-8. Dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam ketidakpastian? Bagaimana kita melangkah dalam ketidakpastian? Selalu ingat akan Tuhan. Ulangin sama-sama, selalu apa saudara? Ingat. Tulis di live chat, hashtag ingat akan Tuhan. Dalam perjalanan hidupmu jangan lupa sama Tuhan Pak. Kalau engkau diberkati jangan lupa sama Tuhan. Kalau engkau menderita jangan lupa sama Tuhan. Tetap ingat sama Tuhan. Abram di tengah ketidakpastiannya, dia dirikan mezbah. Kenapa? Dia ingat sama Tuhan. God is everything to me. Tuhan itu segalanya buat aku. Saudara, apa yang harus kita ingat? Selain kita ingat untuk beribadah sama Tuhan, kita juga perlu ingat beberapa hal. Saya tunjukkan 3 hal yang harus kita ingat di masa-masa yang sulit seperti ini. Yaitu kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan Tuhan yang hidup. Ingatlah bahwa hari ini saat saudara menghadapi sakit penyakit, saat hari ini saudara menghadapi masalah, saat saudara menghadapi persoalan, kita tetap punya Tuhan yang hidup. Sama-sama katakan aku punya Tuhan yang hidup. Dan yang kedua saudara, saat kita menghadapi ketidakpastian, saudara dan saya harus ingat kita punya Tuhan yang memegang hari esok. Ada lagunya itu, kalau nggak salah kunci F ya. Kunci F, dikatakan sebab dia hidup. Kita nyanyi lagu ini habis ini. Ada hari esok, sebab dia hidup. Dikatakan apa? Ku tak gentar. Nah, bisa ditampilkan lagi, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang memegang hari esok. Yang sakit, yang isolasi mandiri ingat. Yang memegang hari esok itu Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang hari esok gak perlu gentar, yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga ingat, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang jahat. Kalau Tuhan izinkan suatu ketidakpastian dalam hidup saudara, bukan berarti dia gak cinta sama saudara. Tetapi artinya Tuhan ingin membawa saudara ke satu tempat di mana saudara bisa jadi kesaksian Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya minta kunci G aja. Saya minta kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini. Saudara yang di rumah, yang sedang sakit, yang sedang ngalamin masalah, yang sedang isolasi mandiri. Bersama-sama angkat tangan saudara. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama sambil mengangkat tangan saudara katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Semua. Sebab dia kami tidak mau gentar Tuhan. Ku tak gentar,
hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pejamkan mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Dengarkan baik sobat. Hari ini engkau punya Tuhan yang mengasihimu. Ya di rumah lihat saya. Yang memegang hari esokmu bukan dokter. Yang memegang hari esokmu bukan perkataan manusia. Tetapi yang memegang hari esokmu adalah Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini, di tengah ketidakpastian yang kita hadapi, kita tetap punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan. Takut boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Gelisah boleh, tapi jangan hidup dalam kegelisahan. Saat kita tahu siapa yang menyertai kita, kita gak takut. Saat kita tahu siapa yang pegang hari esok, kita tidak takut. Sebab kita tahu siapa yang menyertai kita. Saudara hari ini yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, angkat kedua tangan. Saya mau berdoa buat engkau yang di rumah. Percayalah di saat saya berdoa buat saudara. Meskipun saya ada di sini, kuasa Tuhan menjamah saudara yang di rumah. Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengangkat tangan mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa buat mereka yang sakit. Mungkin mereka yang sedang terkena COVID. Mungkin hari ini mereka yang sedang terkena penyakit yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang membuka jalan buat mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sedang terbeban, mereka yang sedang lemah, letih, lesu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Hari ini ada damai sejahtera dari Tuhan yang sedang mengalir. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan turunkan tangan saudara. Tapi hamba-Mu percaya firman-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.